Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami, mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga akan memaparkan beberapa hal penting mengenai surat dakwaan. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan surat dakwaan? Banyak sekali ahli di bidang hukum pidana atau hukum acara pidana yang mengemukakan tentang surat dakwaan. Nah, salah satunya dikemukakan oleh Harun M. Hussein. Beliau menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, di mana surat dakwaan tersebut menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan. Dikutip dari Surat Edaran Kejaksaan Agung, surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan, dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan. Surat dakwaan sendiri terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, surat dakwaan tunggal. Yang kedua, surat dakwaan alternatif. Yang ketiga, surat dakwaan subsidiar. Yang keempat, surat dakwaan kumulatif. Dan yang terakhir adalah surat dakwaan kombinasi. Setelah mengetahui pengertian dan macam-macam bentuk surat dakwaan, siapa ya yang berperan penting dalam pembuatan surat dakwaan? Surat dakwaan yang dilimpahkan ke pengadilan dibuat oleh jaksa penuntut umum. Jadi, jaksa penuntut umum berperan penting dalam pembuatan dan penyusunan surat dakwaan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat surat dakwaan. Syarat-syarat surat dakwaan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu syarat formil dan syarat material. Sesuai ketentuan pada pasal 143 ayat 2 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, syarat formil meliputi: yang pertama, surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan. Kemudian yang kedua, surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Di samping syarat formil tersebut, ditetapkan pula pada pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa syarat material dalam surat dakwaan meliputi: yang pertama, yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Yang kedua, uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Kemudian, apa resikonya jika salah satu syarat formil atau material pada surat dakwaan tidak terpenuhi? Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka surat dakwaan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Kekurangan syarat formil pada surat dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum, tetapi surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan batal sebagaimana yang telah tertulis dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 41-KR/1973 tanggal 25 Januari 1975. Jika surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa tidak memenuhi syarat material, yaitu apabila tidak memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Jadi, surat dakwaan yang dibatalkan atau batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima dapat disempurnakan sesuai dengan persyaratan formil atau material yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan selanjutnya dilimpahkan kembali ke pengadilan.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.